Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Asih Wahyuti. Kali ini saya akan membahas mengenai kegemaran membaca buku. Supaya kita gemar membaca buku, mulailah dengan cara membaca buku-buku yang sifatnya ringan. Nah, contoh dari buku-buku yang sifatnya ringan adalah buku fiksi. Apa itu fiksi? Fiksi sama dengan rekaan atau khayalan. Jadi, buku fiksi biasanya berisi cerita yang bersifat rekaan atau khayalan karena hanya berasal dari imajinasi sang pengarang. Ada beberapa ciri-ciri fiksi. Yang pertama bersifat fiktif. Fiktif artinya tidak pernah terjadi atau tidak pernah ada. Yang kedua biasanya berbentuk cerita atau narasi. Nah, yang ketiga biasanya menggunakan bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi itu artinya ya bahasa yang tidak sebenarnya atau menggunakan bahasa yang berbunga-bunga sehingga menimbulkan banyak makna. Kemudian yang keempat, kebenarannya relatif. Relatif itu kadang-kadang ada yang jadi atau ada yang benar-benar terjadi. Cuman benar-benar terjadi ini hanya sebuah kebetulan. Kemudian yang kelima, memiliki amanat. Biasanya sebuah cerita, kenapa ada sebuah cerita, terutama cerita fiktif, karena biasanya ada sesuatu pesan yang ingin disampaikan oleh pengarangnya. Oleh karena itu disebut memiliki amanat. Nah, cerita fiksi ini biasanya diceritakan dalam bentuk prosa. Apa itu prosa? Prosa adalah karangan bebas. Disebut karangan bebas karena tidak terikat oleh hal-hal yang harus dikemukakan oleh pengarang. Jadi sang pengarang bebas menuliskan dalam bentuk paragraf atau dalam bentuk alinea. Ada dua prosa. Nah, prosa yang pertama adalah prosa lama, yang kedua adalah prosa baru. Ada perbedaan untuk prosa lama dan prosa baru. Kalau prosa lama, yang pertama biasanya bersifat istana sentris. Istana sentris itu artinya semua cerita berpusat pada istana. Istana berarti berhubungan dengan kemegahan, kemewahan. Nah, yang kedua biasanya cerita itu bersifat anonim. Anonim berarti nama pengarang tidak pernah ada. Yang ketiga, ceritanya bersifat statis. Statis artinya cerita tersebut tidak pernah mengalami perubahan. Dari waktu ke waktu ceritanya hanya seperti itu saja. Yang keempat, biasanya bersifat fiktif, imajinatif. Kenapa disebut fiktif imajinatif? Karena cerita tersebut hanya berupa karangan semata. Yang kelima, biasanya bahasanya menggunakan bahasa lisan karena cerita itu diceritakan secara turun-temurun. Kemudian berikutnya, biasanya untuk prosa lama terpengaruh oleh budaya Arab dan India. Nah, untuk contoh prosa lama diantaranya adalah dongeng. Nah, dongeng itu sendiri ada beberapa macam. Yang pertama ada fabel. Fabel atau cerita yang berhubungan dengan dunia binatang. Jadi di dalamnya semua pelaku binatang. Binatang itu diceritakan seperti manusia yang bisa bercakap-cakap, punya pikiran, punya perasaan. Pokoknya diperlakukan seperti manusia. Itu adalah fabel. Yang kedua ada mite. Mite atau mitos. Biasanya cerita ini atau dongeng ini berhubungan dengan kepercayaan suatu daerah. Contoh, kalau di daerah Jawa Tengah atau tepatnya di daerah pesisir selatan itu berkembang sebuah mitos tentang Nyi Roro Kidul. Kalau percaya berarti ada, kalau tidak percaya nggak ada. Karena mitos itu berhubungan dengan kepercayaan. Berikutnya ada sage. Sage adalah dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Nah, kalau ini dongengnya tidak ada, tapi sejarahnya ada. Contoh yang paling gampang, ketika kita melihat sebuah sinetron yang berjudul seperti apa itu namanya yang di televisi, Brahma Kumbara. Di dalam cerita Brahma Kumbara itu latar belakangnya menggunakan Majapahit.
Tapi di dalamnya juga ada sebuah cerita, di situ mak lampir. Nah, kalau kita lihat secara kenyataan, mak lampir itu nggak pernah ada. Makanya disebut sage, cerita atau dongeng yang berhubungan dengan sejarah. Kemudian ada epos. Epos biasanya dongeng tapi berhubungan dengan kepahlawanan. Contoh, kalau kita melihat wayang, di dalam wayang itu ada kepahlawanan Pendawa melawan Kurawa. Kemudian berikutnya ada legenda. Legenda itu adalah cerita terjadinya sebuah tempat. Contoh, kalau di daerah Jawa Barat ada Tangkuban Perahu. Nah, ada sebuah dongeng yang berjudul eh, Tangkuban Perahu itu menceritakan terjadinya gunung yang dibalik mirip tangkuban perahu, sehingga seolah-olah itu ada, padahal tidak pernah ada. Kalau di Sumatera ada dongeng yang berhubungan dengan sebuah batu mirip manusia di tepi pantai. Orang mengenalnya dengan Malin Kundang. Itu contoh dongeng atau contoh prosa lama. Kemudian berikutnya ada prosa baru. Ciri-ciri prosa baru yang ke-1 adalah masyarakat sentris. Kenapa disebut masyarakat sentris? Karena pusatnya bukan lagi istana, tapi pusat penceritaannya adalah manusia atau masyarakat. Yang kedua adalah tidak lagi anonim, tapi nama penulis sudah ada. Jadi sebuah cerita pasti ada nama pengarangnya atau dituliskan nama pengarangnya. Kemudian yang berikutnya adalah dinamis. Cerita selalu berubah-ubah. Kalau misalkan zaman dahulu hanya menceritakan kisah percintaan, tapi berikutnya mulai ada perubahan sesuai dengan zamannya, kemudian berubah lagi, pokoknya selalu mengalami perubahan. Dari cerita yang sekian halaman berubah menjadi tipis, bahkan terakhir berubah menjadi hanya 1 atau 2 halaman. Kemudian biasanya ceritanya berupa fakta atau kejadian yang pernah dialami oleh manusia. Oleh karena itu disebut fakta realita. Biasanya menggunakan bahasa tulis. Makanya ada sebuah bukunya atau ada sebuah novelnya atau cerpennya atau romannya karena sudah ditulis. Kemudian biasanya untuk prosa baru sudah terpengaruh oleh budaya barat atau budaya Eropa. Oleh karena itu kadang-kadang bahasa yang dipakai sudah sedikit bahasa yang berhubungan dengan hal-hal yang sering dilakukan oleh manusia. Contoh untuk prosa baru adalah 1 roman, kemudian yang kedua novel, yang ketiga cerpen. Demikian untuk pelajaran kali ini. Besok akan saya lanjutkan dengan cerita, tapi bukan lagi cerita fiksi, tapi cerita non-fiksi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.